Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera Kristus Yesus menyertai kita. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Mari kita melanjutkan topik renungan kita. Ya, kali ini masih membahas tentang hidup bahagia di hadapan Tuhan. Bagian yang ketiga. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar istilah lemah lembut di dalam konteks ini, ya, jangan pernah kita mengartikan atau menyamakan lemah lembut itu sebagai sifat atau keadaan yang lemah secara fisik. Satu keadaan yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Satu keadaan yang tidak tegas, ya. Satu keadaan yang tidak bisa marah. Tidak, Saudara, ya. Lemah lembut di sini tidak berkaitan dengan sifat-sifat seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu apa yang dimaksudkan dengan sifat lemah lembut yang Tuhan Yesus katakan di sini? Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, ya, bahasa asli dalam Perjanjian Baru, kata lemah lembut di sana menggunakan kata praus, ya. Praus. Praus itu ya kata yang sulit diartikan, sulit diterjemahkan, karena memang sifat praus ini berada di antara dua sifat yang ekstrim, yaitu antara sifat pemarah, marah-marah, dan sifat tidak pernah marah. Ya. Jadi praus ini adalah sifat yang berada di tengah-tengah antara pemarah dan tidak pernah marah. Sama halnya dengan murah hati. Murah hati itu adalah sifat yang berada di tengah antara kikir dan boros, ya. Nah, jadi buat saudara, praus ini adalah sifat antara pemarah dan tidak pernah marah. Jadi bisa dikatakan dia bisa marah, tetapi marahnya adalah marah yang tentu, marah yang pada tempatnya, ya, di saat yang tepat, di waktu yang tepat, ya. Jadi lemah lembut bukan berarti sifat yang tidak bisa marah atau tidak pernah marah, bisa marah, tapi bukan pemarah, ya. Jadi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tentu bisa marah, ya, tetapi di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Karena Yesus sendiri pernah marah-marah, ya. Ketika dia marah di bait Allah, dia marah. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah marah, ya, kepada murid-muridnya sendiri, kepada Petrus, ya. Nah, jadi lemah lembut itu jangan pernah kita artikan tidak pernah marah, tidak bisa marah, pasti marah, Saudara. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa lemah lembut yang dimaksud Tuhan Yesus ini ada dua, ya. Yang pertama, lemah lembut di sini itu artinya ya itu berkaitan dengan sifat rendah hati, ya. Sifat rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati adalah dua sifat yang sama, tidak bisa dipisahkan. Dan sifat ini ada pada Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Kitab Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan di sana, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi jelas, ya, sifat lemah lembut itu ya sifat rendah hati, dan itu dimiliki Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus dalam kehidupannya menunjukkan dia sangat rendah hati, ya. Rendah hati itulah sifat yang mau menerima keberadaan orang, ya,
mau menerima keadaan apapun. Bahkan itu ditunjukkan Tuhan Yesus ya di dalam Filipi pasal 1 ya. Ayat 5, 6, 7 dan seterusnya ya, dalam keadaan sebagai Allah ya. Dalam keadaan dia sebagai Tuhan, dia rela mengosongkan dirinya. Dia rela melepaskan kealahannya dan mau menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya, dia merendahkan hatinya ya. Dalam keadaan dia punya kekuatan secara ilahi, tapi dia tidak mau menggunakan keilahiannya itu ketika dia menjadi manusia. Itu satu kondisi yang dia menunjukkan satu sifat yang rendah hati. Ketika Allah Bapa memerintahkan dia untuk menjalankan misi penyelamatan, harus rela menderita mati, dia menunjukkan ya kelemah lembutannya. Dia tunduk, dia ikuti dengan penuh rendah hati. Tuhan Yesus melakukan apa menjadi keinginan Allah Bapa, merendahkan diri sampai mati. Mati di kayu salib, saudara. Nah, itulah sifat lemah lembut ya. Yang ditunjukkan Tuhan Yesus, satu kondisi yang rendah hati ya. Dan rendah hati juga saya bisa artikan bahwa satu sifat di mana ketika seseorang kalau berada di atas, dia tidak sombong ya. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, dia punya kehebatan, tapi dia tidak tunjukkan. Ya. Dia tidak tonjolkan kepada orang merasa hebat. Itulah orang yang rendah hati. Sekalipun dia punya kekuatan, dia punya kuasa, punya kemampuan, tapi dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menindas orang. Ya. Itulah rendah hati. Dan kita perlu belajar dari Yesus. Nah, arti lemah lembut yang kedua itu berkaitan dengan sifat mampu menguasai diri, mampu mengontrol diri. Dan ini ada di dalam ya salah satu buah-buah roh di dalam Galatia pasal 5. Nah, mari kita belajar sikap ya mampu menguasai diri ini dari seorang yang bernama Musa. Musa di dalam Bilangan ya, di dalam Bilangan pasal 12 ya, ayat yang ketiga, itu dikatakan di sana bahwa Musa adalah orang yang lemah lembut di antara manusia pada waktu itu. Apakah Musa pernah marah? Pernah. Waktu dia memukul tongkat di bukit batu, dia marah. Lalu di mana letaknya Musa itu lemah lembut? Musa mampu menguasai dirinya. Ketika dia mengalami tekanan, dihina, direndahkan, bahkan dilawan, Musa tidak pernah membalas. Di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, ya, Musa dikatakan lemah lembut, dan lemah lembut di sana itu dikaitkan dengan Musa mampu menguasai diri. Kenapa? Karena pada waktu itu, ya, kedua saudaranya Miriam dan Harun memberontak kepada Musa, melawan kepada Musa. Ya. Mereka merasa tidak senang, ya. Musa menjadi lebih istimewa dari mereka, sehingga terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh Harun dan Miriam. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Ya. Apakah dia melawan? Apakah dia mengutuk? Apakah dia menggunakan kekuatan, kuasa yang Tuhan berikan kepada dia untuk menghukum Miriam dan Harun? Ya. Musa tidak lakukan itu. Musa diam. Bahkan Tuhan marah kepada Harun dan Miriam. Ya, Tuhan mengutuk Miriam dan Harun dengan penyakit. Ya. Tapi apa yang dilakukan Musa? Dia menunjukkan penguasaan dirinya. Dia tidak marah, dia tidak balas. Justru Musa malah meminta kepada Tuhan, sembuhkan mereka. Ini bentuk kelemah lembutan Musa. Ya. Musa tidak membalas, Musa tidak marah, Musa tidak dendam. Ya. Dia menahan diri, dia kontrol diri, dia kuasai hatinya. Nah, inilah kelemah lembutan Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mesti belajar untuk memiliki sifat lemah lembut ini. Mampu menguasai diri ketika Anda dihina, ketika kita dilecehkan, difitnah.
Mari belajar untuk kuasai diri, kuasai hati, kuasai pikiran, ya, kuasai mulut kita dari hal-hal yang jahat. Sesungguhnya itulah yang menunjukkan kelemah lembutan kita. Ya, mari Bu Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus, belajar dari Musa. Mereka memiliki hati yang rendah hati, menguasai diri. Itulah kelemah lembutan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin disempurnakan Tuhan. Kita semakin dilembutkan hati kita. Dan firman Tuhan dikatakan orang yang lemah lembut itu akan memiliki bumi. Akan memiliki bumi. Memiliki bumi ini jangan kita artikan bumi secara fisik. Bumi yang kita tempati ini, Bu Saudara. Ya. Memiliki bumi di sini, bumi berkaitan dengan kehidupan yang akan datang. Itulah bumi baru, langit baru. Ya. Di sanalah Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan, ya. Di sanalah Tuhan akan memberikan kita kepuasan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 11 dikatakan, Tuhan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jelas, Bu Saudara, Tuhan akan memberikan negeri bagi mereka yang lemah lembut, rendah hati. Dan negeri itu adalah langit baru, bumi baru. Kiranya firman Tuhan ini terus membuat kita semakin berubah, dipulihkan, hati kita semakin lemah lembut seperti Yesus. Dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah renungan kita hari ini. Tetap semangat melayani Tuhan dan terus menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.